Dua informasi penting bagi PNS dan pensiunan. Ada dua fakta baru terkait dengan kenaikan gaji di 2026 untuk PNS dan pensiunan yang wajib diketahui, serta informasi kedua terkait dengan heboh anggota DPR naik gaji. Ada tambahan 50 juta rupiah per bulan. Bagaimana fakta sebenarnya? Kenaikan gaji untuk PNS dan pensiunan itu tidak atau belum ada kepastian, sementara anggota DPR kok bisa dapat tambahan 50 juta per bulan. Gajinya tambah naik dong setiap bulannya. Mari kita cek fakta sebenarnya. Bagaimana fakta terkait dengan kenaikan gaji 2026 dan anggota DPR dapat tambahan 50 juta per bulan. Bapak Ibu, beredar di media sosial ada tambahan tunjangan 50 juta rupiah untuk DPR. Yang mana tentu ini akan membuat gajinya bertambah ya. Yang mana itu juga yang mengatakan bahwa DPR naik gaji. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa katanya tidak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR RI pada 2025. Menurutnya yang terjadi adalah pemberlakuan tunjangan perumahan sebagai kompensasi atas tidak disediakannya lagi rumah anggota jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Indra menjelaskan, selama ini anggota DPR memang menempati RJA Kalibata yang dibangun sejak 1988. Namun kondisi fisik hunian tersebut dinilai sudah tidak layak huni. Ada beberapa catatan untuk menjelaskan alasan mengapa anggota DPR RI mendapatkan tunjangan perumahan. Kondisi umum fisik rumah jabatan terutama di Kalibata dapat dikatakan sudah tidak layak dan tidak ekonomis untuk dipertahankan, kata Indra saat dihubungi pada Senin 18 Agustus 2025. Ia menyebut biaya pemeliharaan RJA tidak lagi sepadan dengan manfaat yang didapat. Karena biaya pemeliharaan selama ini tidak sepadan, kami banyak menerima keluhan dari anggota DPR RI terkait dengan bangunan yang sudah berusia tua dan sering mengalami kerusakan yang cukup parah, terutama bocoran dan air hujan dari sungai yang melintasi tengah-tengah perumahan juga, kata Indra. Selain alasan teknis, menurutnya ada pertimbangan strategis, yaitu rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, serta keterbatasan lahan di RJA untuk menambah unit sesuai jumlah anggota DPR yang bertambah. Atas dasar itu, melalui rapat pimpinan DPR RI periode 2019-2024, diputuskan mekanisme pemberian tunjang perumahan kepada anggota DPR RI periode 2024-2029. Sebagai kompensasi atas tidak disediakannya lagi RJA bagi para anggota DPR RI, keputusan ini diberlakukan untuk anggota DPR RI periode 2024-2029, katanya. Besaran tunjangan perumahan itu telah disetujui Kementerian Keuangan pada Agustus 2024. Nilainya sekitar 50 juta rupiah per bulan setelah dipotong pajak. Dengan acuan salah satunya adalah tunjangan perumahan DPRD DKI Jakarta. Secara prinsip, usulan Sekjen DPR RI disetujui oleh Kementerian Keuangan RI pada bulan Agustus 2024 dengan besaran sekitar 50-an juta rupiah setelah dipotong pajak. Nilai ini ditetapkan berdasarkan kajian dengan salah satu benchmark, yaitu tunjangan perumahan bagi anggota DPR RD DKI Jakarta, katanya. Indra menegaskan tunjangan tersebut bukanlah kenaikan gaji sebab sejak diberlakukan pertama kali, tunjangan perumahan belum pernah mengalami kenaikan. Sementara gaji anggota DPR masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 dan Surat Edaran Sekjen DPR Nomor 9414 Tahun 2010, sehingga isu kenaikan gaji anggota DPR RI tahun 2025 ini tidaklah benar, tegasnya. Ia menambahkan mulai 2025, Sekjen DPR RI tidak lagi menganggarkan biaya pemeliharaan untuk RJA Kalibata. Ia juga mengatakan bahwa mekanisme penyerahan aset RJA sendiri masih terus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara.
Mulai tahun 2025, Sekretaris Jenderal DPR tidak lagi menganggarkan apapun untuk pemeliharaan Kalibata, katanya mengakhiri. Jadi tidak ada kenaikan gaji, yang ada itu adalah tunjangan perumahan jadi 50 juta rupiah. Ya otomatis gajinya jadi naik juga, jadinya kan gaji take home pay-nya jadi naik. Gaji pokoknya memang tidak naik, tapi ada tambahan tunjangan 50 juta. Otomatis gaji bulanannya ya naik juga, jadinya 50 juta rupiah lebih. Fantastis ya. Lantas bagaimana dengan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan di tahun 2026? Nah, ini juga kita bahas kenaikan gaji PNS dan pensiunan di tahun 2026. Pegawai negeri sipil, khususnya pensiunan, sepertinya tidak akan mengalami kenaikan gaji di 2026. Presiden Prabowo Subianto tidak menyampaikan perihal nasib gaji ASN, termasuk PNS. Saat mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI pada Jumat lalu. Pada pidato tersebut, Prabowo menuturkan beberapa agenda prioritas pada 2026, diantaranya adalah bidang pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian kerakyatan. Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, ya. Menurut Sri Mulyani, pemerintah belum melihat ada kapasitas ruang fiskal untuk kenaikan gaji PNS pada 2026. Gaji PNS kita melihat belum ada fiscal space tahun 2026, mayoritas program prioritas nasional, tegas Sri Mulyani pada konferensi pers RAPBN 2026 dan nota keuangan 2026 akhir pekan lalu, dikutip pada Senin 18 Agustus 2025. Total belanja yang perlu kita ketahui bersama adalah direncanakan sebesar 3.786,5 triliun, penerimaan negara ditargetkan sebesar 3.147 triliun, sehingga defisit APBN mencapai 638,8 triliun atau 2,48% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Nah, jadi untuk kenaikan gaji bagi PNS ataupun pensiunan di tahun 2026 ini masih belum ada lampu hijau ya, belum ada sinyal positif terkait dengan kenaikan gaji ini. Nah, jadi bagaimana sebenarnya nasib kenaikan gaji? Apakah akan mulai diberlakukan di 2025 atau 2026 atau nanti ada regulasi baru lagi? Kita pantau terus perkembangan dari pemerintah terkait dengan PNS dan pensiunan, khususnya kenaikan gaji di tahun 2025 dan 2026.